Jika kita melihat Indonesia, terkhusus Pulau Jawa, di abad ke-19, apa yang akan terbayang di kepala kita? Pembangunan Jalan Anyer Panarukan, tanam paksa, atau perang Diponegoro yang berlarut-larut hingga pemerintah kolonial Belanda mengalami kerugian besar. Namun, pada saat yang sama, di wilayah Indonesia bagian barat, tepatnya wilayah Sumatera Timur, atau yang kita kenal dengan wilayah Sumatera Utara sekarang, sedang mengalami masa di mana salah satu komoditasnya, yaitu tembakau deli, mengalami masa keemasannya. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan perkembangan perkebunan di Sumatera Timur, mulai dari periode awal hingga periode 1940-an. Hadirnya industri perkebunan di Sumatera Timur yang dimulai pada pertengahan abad ke-19 tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor kebijakan ekonomi politik di negeri Belanda dan di negeri jajahan. Situasi geopolitik wilayah Sumatera dan Semenanjung Malaya yang diperebutkan pengaruh ekonominya oleh Belanda dan Inggris, serta kondisi politik dan ekonomi wilayah Sumatera Timur itu sendiri. Situasi-situasi ini mendorong berkembangnya industrialisasi dengan masuknya investasi modal asing sebesar-besarnya di Sumatera Timur. Mulai dari komoditi tembakau yang membuat nama Deli menjadi begitu masyhur seantero dunia, hingga komoditas lainnya seperti karet, teh, kelapa sawit, dan lainnya. Latar belakang masuknya ekspansi perkebunan di Sumatera Timur dimulai melalui Traktat Siak. Traktat Siak merupakan perjanjian antara pemerintah kolonial Hindia Belanda dengan pemerintah Kesultanan Siak yang ditandatangani pada tahun 1858. Kemudian, kedatangan Jacobus Nienhuys ke Kesultanan Delhi pada tahun 1863. Ia merupakan orang pertama yang disebut-sebut dalam periode awal ekspansi perkebunan di Sumatera Timur. Ia tiba di Delhi pada tahun 1863 dengan niat untuk menetap sebagai pengusaha di daerah yang waktu itu hampir tak dikenal oleh orang Belanda. Dalam banyak laporan perusahaan, dialah peletak dasar budaya tembakau yang di kemudian hari bakal memasyurkan pesisir timur Sumatera ke seluruh dunia. Perusahaan yang didirikannya pada tahun 1869 kelak tumbuh menjadi salah satu perusahaan perkebunan kolonial yang terbesar. Selanjutnya, yaitu sistem ekonomi liberal hingga tahun 1870-an. Pada sekitar pertengahan abad ke-19, terjadi perubahan dalam kebijakan kolonial di Hindia Belanda. Pemerintah kian mengurangi campur tangan langsung dalam produksi ekonomi dan merasa cukup hanya menciptakan berbagai fasilitas untuk mendorong inisiatif swasta. Undang-Undang Pokok Agraria pada tahun 1870 yang dalam arti formal menandai berakhirnya sistem tanam paksa di Jawa dan beralihnya sistem itu ke zaman liberalisme yang lebih bebas, segera menunjukkan arah politik baru, yakni membuka sumber daya alam negeri kepulauan bagi kepentingan modal negeri induk.
Sumatera Timur yang muncul sebagai basis wilayah agroindustri pada seperempat akhir abad ke-19 segera menjadi terkenal dengan komoditi tembakaunya, yaitu tembakau Deli. Tembakau Deli sangat laku di pasaran internasional dalam bentuk daun pembungkus cerutu. Sepanjang 1870-an hingga 1890-an, prospek komoditi ini terus merengsek naik. Dapat dilihat dari jumlah kebun yang terus dibuka. Pada awal abad 20, komoditi agroindustri mulai beralih dari tembakau Deli ke tanaman lain seperti karet, teh, dan kelapa sawit. Perubahan ini didasari oleh pengetahuan tentang tanaman tembakau yang berkualitas sangat baik hanya ditanam pada lahan yang berada di antara Sungai Wampu di Langkat dan Sungai Ular di Serdang. Juga perubahan pasar global terkait dengan berkembangnya industri otomotif yang membutuhkan bahan mentah, yaitu karet. Akhir abad ke-19 dan awal abad 20 hingga tahun 1920-an menjadi periode yang memberikan perubahan signifikan dalam perkembangan ekonomi Hindia Belanda, juga memberikan sumbangan devisa dan berdampak pada pembangunan infrastruktur di wilayah Sumatera Timur. Tanda-tanda menurunnya budidaya perkebunan tembakau mulai terlihat sejak tahun 1891, yang mana terjadi overproduksi dengan bertambahnya kompetitor tembakau sejenis dari Afrika dan Amerika, serta tren penurunan harga tembakau yang menyertainya. Pada periode kolonial ini, penurunan itu terjadi sejak awal tahun 1890-an dan terus berlanjut. Sejak saat itu, undernaming tembakau Deli hanya tersisa di Langkat dan Deli Serdang. Di awal tahun 1900-an, sebagian undernaming tembakau tersebut beralih pula ke tanaman lain, terutama karet. Semakin turunnya harga tembakau di pasar dunia, berdampak pula pada berkurangnya jumlah undernaming tembakau Deli. Perkembangan yang pesat pada awal abad ke-20 hingga 1920-an cenderung menurun dan terhenti pada tahun 1930. Pada tahun 1930, terjadi krisis ekonomi yang melanda dunia yang disebut dengan depresi besar atau krisis Malaysia. Krisis ini berdampak cukup dalam kepada ekonomi perkebunan di Hindia Belanda dan juga di Sumatera Timur. Dan hal ini juga memukul banyak industri dan perekonomian penduduk di Hindia Belanda secara umum. Memasuki awal abad ke-20, perkembangan perkebunan di Sumatera Timur mengalami pasang surut. Sejak mengalami krisis, seluruh konsesi tembakau dikonsolidasikan dan dilebur menjadi 4 perusahaan besar, yakni Deli Maskapai, Senembah Maskapai, Deli Batavia Maskapai, serta Taba Arendsburg Maskapai, dan sisanya tinggal 15 buah perusahaan kecil. Jumlah seluruh perkebunan pada tahun 1889 adalah 153 perkebunan. Pada tahun 1891 berjumlah 169 perkebunan. Pada tahun 1904 menurun menjadi 114 perkebunan. Dan memasuki tahun 1914 hanya tinggal 101 perkebunan. Dan akhirnya hanya tinggal 72 perkebunan pada tahun 1930.